Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini saya tadi masuk di grup grup Facebook itu ada grup yang namanya percetakan rumahan. Nah, di sini banyak info atau informasi seputar percetakan untuk pemula. Bagaimana teman-teman mau tanya jawab, cari informasi, diskusi, ada tutorial dan juga tips dan triknya dan juga ada info produk-produknya, printer-printer apa yang biasa teman-teman pakai di rumah untuk menjadi satu usaha cetak di rumah. Ya, jadi teman-teman nanti kalau mau langsung join sendiri, boleh langsung masuk aja di percetakan rumahan di Facebook. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Ya, saya juga join di grup ini karena ini bukan grup saya, tapi saya juga ada di sini karena di sini banyak juga informasi dan tips-tips soal percetakan di rumahan. Nah, kali ini ada yang bertanya sebagai berikut. Ya, kira-kira ini ada yang bertanya, adik saya kepengen buka percetakan di rumah. Dia minta dibeliin printer. Kira-kira printer merek apa yang cocok untuk jangka panjang dan juga lengkap, bisa scan, bisa fotokopi. Ya, kebetulan teman kita ini lokasinya di Lamongan, Jawa Timur. Nah, jadi intinya mau buka usaha cetak di rumah tapi bingung pilih printer apa yang cocok. Kalau dari pertanyaan ini, saya berasumsi bahwa ini adalah cetakan pemula atau awal. Jadi yang kita butuhkan adalah printer yang multifungsi, yang bisa print, scan, dan juga fotokopi. Jadi tugasnya apa nih printer? Menurut saya adalah printer ini digunakan untuk cetak undangan, ya, cetak isi buku, cetak skripsi, atau cetak dokumen. Terus mau cetak foto, cetak polaroid. Oke. Selain itu juga mungkin mau cetak kayak kupon-kupon atau mungkin stiker label online. Intinya di daerah sekitar teman-teman tinggal, itu teman-teman bisa cek apakah di situ dekat sekolahan atau dekat tempat-tempat perkantoran, atau mungkin juga teman-teman punya fokus yang mau misalnya cetak stiker atau misalnya cetak brosur atau cetak isi buku, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Itu yang menurut saya adalah usaha cetak di rumah untuk pemula. Ya, jadi kita harus fokusin dulu, pilih dulu kita mau cetaknya seperti apa. Jangan terlalu luas, terlalu lebar, karena nanti akan bingung sendiri. Dan yang pasti, tidak ada satu printer atau satu jenis tinta itu yang bisa mengcover atau bisa cetak bagus di semua media. Ya, jadi teman-teman harus punya satu konsep dulu, satu pemahaman yang jelas. Kalau misalnya mau untuk usaha pemula, kira-kira apa dulu yang harus kita lakukan. Yang tadi saya udah sebutkan, itu yang menurut saya adalah buat pemula. Karena semua itu bisa dikerjakan dengan printer yang kita bisa beli, kita bisa cetak di rumah. Oke, sekarang saya akan bantu jawab dari versi saya. Kalau nanti teman-teman masuk di grup ini, itu pasti banyak yang jawabin, tapi pertanyaan yang dijawabin itu agak sedikit terlalu lebar atau meluas ya. Karena di situ juga ada yang ngasih printer laser, harga yang sekian juta itu terlalu mahal menurut saya, karena kita sekarang sudah banyak solusi pilihan cetak murah dan yang pasti hasil cetaknya juga bagus dan itu udah bisa mulai. Oke, sekarang kita bantu jawab sebagai berikut. Nah, saya akan bantu untuk jawab pilihan printernya dulu ya, pilihan printernya dulu. Jadi yang saya tentukan adalah satu, fiturnya dulu yang kita tentukan, kedua harganya, ketiga garansi ya, karena teman-teman juga pakai printer maunya jangka panjang, jadi maunya yang awet. Karena kita juga harus berhitung berapa investasi untuk 2-3 tahun atau bahkan bisa lebih ke depannya. Dan juga yang namanya ini, parts printhead. Ya, printhead ini paling sering ditanyain, paling sering dicek juga karena ini yang berhubungan dengan hasil cetak. Karena printhead ini ibarat seperti karburator kalau kita punya motor. Jadi kalau printheadnya ini lama-lama dipakai, itu pasti dia akan aus atau mungkin juga hasil cetaknya juga dia akan jelek, tidak maksimal, dan sewaktu-waktu itu perlu diganti ya. Nah, jadi kita sekarang balik lagi, fiturnya yang saya jawab adalah sebagai berikut. Kebutuhannya adalah print, scan, copy, bisa print, bisa scan, bisa fotokopi, dan juga dia ada borderless. Borderless ini apa sih? Borderless ini artinya kita bisa nyetak tanpa kena potong garis tepi atau margin. Contohnya kayak gini. Ya, teman-teman lihat ini gambar yang di sebelah kanan atas. Ini ada gambar 2. Ini misalnya contoh kertas ukurannya A4. Yang sebelah kanan ini, yang saya kasih pointer ini dia bisa tercetak full. A4 full gambarnya tercetak ya.
Sedangkan yang di sebelah kiri, ini kita cetak juga A4 tapi tetap ada potongan margin. Nih, kayak bingkai, garis putih di atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini yang namanya printer atau hasil cetak yang sebelah kiri ini tidak borderless. Artinya dia begitu dicetak, tetap ada garis tepi, kena potong margin. Tapi yang sebelah kanan ini bisa borderless. Jadi bisa cetak full A4. Begitu juga kalau teman-teman lihat di sini, ini cetakan foto ukuran 4R. Yang ini ada garis tepinya, dia tidak borderless, tapi yang bawah ini cetak foto 4R ini sudah support borderless, artinya cetaknya full, ya. Itu artinya borderless printing. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman punya printer buat usaha cetak, itu pasti akan ada usaha atau kegiatan cetak Polaroid, cetak foto, atau misalnya kita cetak piagam atau macam-macam kita mau bikin gambar yang misalnya wall decor atau misalnya foto wisuda dan lain-lain, itu pasti kita butuh borderless. Menurut saya butuh borderless, kecuali teman-teman memang bisa ada pilihan, ya teman-teman bisa kasih antara yang borderless dan tidak borderless, ya. Jadi ini adalah sesuatu fitur yang saya rasa lumayan penting soal borderless ini. Oke, nanti kita bahas. Kita lanjut lagi, balik ke sini. Yang kedua adalah soal harga. Kita akan lihat berapa harganya supaya teman-teman juga ada perbandingan, karena di sini saya akan kasih tahu harga pasaran yang wajar, ya. Jadi jangan sampai salah beli printer atau salah dipilihin printer yang ternyata harganya mahal, karena ternyata sebenarnya banyak pilihan alternatif yang lebih murah, tapi teman-teman salah beli alias kemahalan. Yang ketiga soal garansi, karena di sini kita akan bicara printer ink tank yang original, jadi semuanya akan bergaransi resmi, dan juga yang tadi yang keempat adalah bagian dari print headnya. Oke, sekarang kita masuk pilihan printernya. Saya kasih 3 pilihan printer, yaitu satu HP 415 ink tank. Ya, jadi ini semua yang saya sebutin di sini, HP 415 ink tank, Canon G2020 dan Epson L3210 ini sudah mempunyai fitur yang seperti ini, ya. Mereka sudah print, scan, copy, dan juga borderless. Nah, tapi untuk si HP 415 ink tank ini borderless-nya sampai dengan ukurannya A4, ya, sampai dengan A4. Begitu juga dengan si Canon G2020 itu juga sama, borderless-nya A4. Tapi si Epson L3210 itu borderless-nya hanya 4R. 4R seperti gambar ini, ya, untuk cetakan foto 4x6. Tapi kalau mau cetak full A4, si Epson ini belum bisa borderless. Tapi kalau si HP dan Canon itu sudah bisa. Kita balik lagi di sini. Yang kedua, yang ketiga kita bicara dulu soal harga. Harganya berapa? Di sini saya udah kasih lihat. Ini saya update tanggal 14 Agustus, ya, lewat Tokopedia atau Shopee. Jadi kita langsung cek harga online pasaran. Nah, untuk HP 415 ini harganya di sekitar 2.045.000 atau 2.095.000. 2 juta sampai 2.100.000 untuk HP 415 ink tank. Nah, kelebihannya si HP 415 ink tank ini dia sudah ada support yang namanya wireless. Jadi kita bisa juga nih nyetak langsung dari Android atau dari iOS, dari smartphone langsung ke printernya. Jadi nggak perlu pakai PC. Ini ada kelebihannya, dia bisa wireless. Sedangkan untuk Canon G2020 dan Epson L3210 ini belum support wireless, ya. Mereka ini masih USB. Nah, kita coba lihat sekarang harganya si Canon G2020 itu di 2.1925 sampai 2.100.000, ya, antara kurang lebih 2 juta sampai 2.100.000, ya, untuk harga si Canon G2020. Ini soal harga bisa aja bervariatif, nanti teman-teman silakan cari alternatif lagi, recheck dan recheck lagi, ya, karena harga ini selalu bisa berubah. Tapi kita ambil yang rata-rata aja. Nah, sekarang kita lanjut ke si Epson L3210. L3210 ini harganya di 2,4 juta, ya, 2,4 juta. Dan dia fiturnya sama, L3210 ini print, scan, copy, dan borderless-nya, tapi dia borderless-nya hanya 4R, bukan A4, ya. Nah, jadi sudah ada 3 pilihan. Yang HP 415 harganya 2 juta sampai 2,1 dengan fitur tambahan ada wireless-nya. Si Canon G2020 itu harganya juga sama 2 jutaan tapi belum ada wireless. Begitu juga si Epson L3210 harganya 2,4 juta. Dia belum ada wireless dan juga borderless-nya hanya 4R. Nah, dari sini teman-teman sudah punya 3 pilihan, ya. Jadi udah tahu nih, ternyata sekarang sudah ada printer ink tank dari HP, dari Canon, dan juga
Epson ya. Jadi bukan cuma satu brand aja, tapi sudah ada 3 merek yang ada di pasaran saat ini. Nah, kita kembali lagi sekarang yang soal garansi. Untuk garansi itu semuanya sama. Untuk HP, Epson dan Canon itu garansinya 2 tahun. Nah, di sini kita kasih informasi lagi 2 tahun atau 20.000 cetak. 20.000 cetak ini artinya print head. Ya, kemampuan si printer ini punya print head itu digaransi sampai dengan 20.000 halaman cetak untuk HP 415. Dan juga HP memberikan garansi on-site service, artinya teknisi datang ke lokasi, ke rumah atau ke kantor. Jadi teman-teman nggak usah repot ke service center, nggak usah antri, nggak usah nunggu, bisa langsung teknisinya datang, dilakukan perbaikan atau pergantian spare part, misalnya print head. Bagaimana dengan Canon? Canon G2020 atau Epson L3210 garansinya 2 tahun atau 30.000 cetak. Tapi mereka tidak, sampai saat ini saya belum dapat informasi kalau mereka tidak bisa on-site service alias kita harus datang ke service center. Ya, jadi si Epson sama Canon belum ada nih on-site service. Kalau untuk HP sudah ada on-site service. Nah, yang keempat adalah berapa harga print headnya. Ini yang paling sering ditanyain. Jadi bukan harga tinta yang ditanyain, karena tinta itu umum harganya kurang lebih per botol sekitar 80 sampai 90 ribu ya per warna per botol, dan itu bisa cetak sampai dengan ribuan. Jadi kurang lebih antara merek-merek si HP, Canon, Epson itu harga tintanya kurang lebih hampir sama ya. Cuma selisih-selisih sekitar 10 sampai 20 ribu. Jadi nggak terlalu pengaruh. Nah, yang sering ditanyain adalah berapa sih harga print headnya. Nah, print headnya ini di cover garansi yang tadi saya bilang 2 tahun atau 20 ribu cetak. Kalau teman-teman buat usaha cetak itu mungkin setiap hari bisa cetak 50 sampai 200 lembar. Nah, itu otomatis cetaknya akan banyak. Kalau sudah misalnya udah lewat masa garansi, kita harus juga berhitung berapa kalau saya beli print head. Karena ini kembali lagi ke biaya operasional. Nah, untuk harga print head, si HP Inktank ini print headnya 155 ribuan per satuan. Ya, bisa diganti salah satu black atau color, jadi tergantung yang mana yang error. Begitu juga dengan si Canon G2020, ini harga print headnya 450.000 per satuan. Ya, bisa diganti juga salah satu, jadi dia replaceable alias bisa di plug and play. Kita kasih lihat dulu di sini kira-kira print headnya seperti apa. Di sini print head HP Inktank. Ya, dia bentuknya seperti ini, ada 2. Ya, print headnya ada 2, black dan color. Jadi ini seperti printer deskjet pada umumnya, tinggal dilepas pasang, dia bisa plug and play dan bisa jalan kembali. Tapi dia berbeda dengan print head yang digunakan pada printer deskjet. Karena pada printer deskjet itu tidak didesain untuk cetak banyak. Tapi kalau print head Inktank ini didesain untuk cetak banyak karena ada garansinya sampai dengan 20.000 cetak. Oke, begitu juga dengan si Canon ya. Nah, untuk si kita kembali lagi ke sini. Untuk si Epson L3210 ini dia punya print head harganya 1,2 jutaan karena tidak bisa diganti sendiri dan dia model print headnya berbeda. Kita bisa lihat di sini print head Epson L3210. Jadi sekarang teman-teman juga punya satu informasi ya, kita ajarin, kita kasih tahu apa sih yang soal print head, kenapa sih ada biaya print head, berapa sih harganya. Nah, ini dia print head dari si Epson L3210 ya. Harganya bervariatif, ada yang 1,2 juta, ada yang 815, dan satu hal yang teman-teman perlu ketahui, print head ini tidak bisa dipasang lepas sendiri, ini harus bongkar unit. Jadi kalau misalnya ini ada yang jual 800.000, ini artinya belum termasuk ongkos jasa bongkar pasang print head. Karena kita nggak bisa lakukan ini sendiri. Ya, kalau ada yang jual 1,2 misalnya di Epson Service Center, itu biasanya mereka sudah termasuk jasa ongkos pasang print head. Karena print head ini tidak bisa dilakukan sendiri ya, jadi kita harus hati-hati, dan juga malah ada yang jual 1,6 juta. Nah, ini kurang lebih harganya yang pernah saya cek itu kurang lebih di sekitar 1,2 jutaan untuk print head Epson L3210 ini. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi tadi yang udah kita sebutin beberapa informasi soal printer apa yang bisa dipakai untuk kita mulai usaha cetak. Oh ya, ada satu tambahan lagi, untuk si Canon ini ada satu lagi spare part yang kita harus ganti secara berkala, yaitu namanya ink waste pad kit
yaitu tempat tampungan tinta kotor. Jadi sewaktu-waktu dia akan penuh, ini harus diganti, kurang lebih harga 100 ribuan. Dan juga Epson perlu di reset ya, setelah dia cetak berapa ribu lembar itu juga perlu di reset karena dia punya ink waste pad-nya juga akan penuh. Tapi kalau masih garansi ini bisa diklaim ke Epson. Tapi kalau untuk Canon G2020 tidak bisa diklaim karena ini harus dibeli sendiri, kita ganti sendiri. Nah untuk HP gimana? HP tidak ada reset, tidak ada pergantian ink waste pad karena HP itu tidak menggunakan pompa sehingga dia tidak boros pembuangan tinta. Dan juga dia tidak ada pergantian printhead, tidak ada pergantian ink waste pad kit karena dia tidak pernah penuh ya karena tidak ada pompa. Jadi cara kerjanya dia berbeda, tidak menggunakan pompa, jadi dia lebih hemat, dia berdasarkan vakum dari si printheadnya ini. Oke, nah jadi saya udah kasih penjelasan seperti ini ya. Untuk saat ini saya nggak bisa posting di grup karena account saya di ban untuk sementara ini. Jadi teman-teman kalau nanti masuk ke grup ini ya cek aja nih yang pengalaman soal mau nanya printer untuk percetakan seperti ini. Nah di sini juga banyak kalau misalnya teman-teman mau lihat ada yang nawarin Fuji Xerox ya, ini printer laser. Saya rasa sih nggak terlalu nggak harus pakai printer laser lah untuk tahap-tahap awal karena printer laser itu tintanya, tonernya juga mahal, listriknya juga boros. Jadi kayaknya belum perlu menurut saya. Terus ada juga yang nawarin printer yang seperti ini harga 7 juta. Aduh ini terlalu mahal menurut saya ya. Jadi tergantung nih dari apa yang teman-teman dapat informasi, ini terlalu general umum. Jadi terlalu bikin orang bingung. Nah kalau yang saya kasih adalah yang menurut saya adalah yang paling bisa dimanfaatkan dan juga harganya yang sangat-sangat lebih terjangkau untuk pemula. Oke? Itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman dapat satu insight, dapat satu pemahaman. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, udah tahu kira-kira jawabannya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen ya supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga saling sharing-sharing. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.